والنووي مؤسس مهدي رياض الزوجة ويشتري وإبراهيم وإلى حسرة الشيخ الأشعري ورحمة الله وسيد السمسري وعمانهم وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إني استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم علمنا ما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. Shahifah 46 Famat Madatun, melanjutkan pembahasan sunanul wudu, sunnahnya wudu. Sunnah wudu berikutnya adalah madmadah atau berkumur. Sampun kepanggih. Setelah bersiwak, kesunahan wudu berikutnya adalah madmadah. Seandainya dipraktekkan ya dong. Setelah bersiwak selesai, baru berkumur. Famadmadatun fastinsyakun, kemudian istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Ini berdasarkan ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba artinya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqalluhuma isalul ma'i ilal fami wal anfi. Batas minimal berkumur dan istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung, adalah memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Pokoknya ada air masuk dan ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Itu batas minimal ya. Jadi tidak harus diputer-puter airnya di dalam mulut. Istilah Jawanya tidak harus diobyok-obyok. Paham ya? Pokoknya ada air masuk, tidak harus diputer-puter di dalam mulut. Wala yushtaratu fi husuli asli sunnati idaratuhu fil fami wa matjuhu minhu wa nafluhu minal anfi. Tidak disyaratkan memutar-mutar air di dalam mulut, mengeluarkan air dari mulut, membuang dan menyemburkan atau mengeluarkannya dari hidung. Jadi cara ditelan gimana? Husul sunnah apa tidak? Kesunahan berkumur hasil apa tidak? Betul. Kalau ditelan dengan catatan tidak dalam kondisi kosong, lalu
biasane biyen cah cilik-cilik biyen. Cah cilik-cilik saiki kaya padha ae. Gak ketara. Mboten ketara iki. Istinsak pun tidak harus disemprotkan airnya dari dalam hidung. Tapi baltusanu akan tetapi memutar-mutar air di dalam mulut kemudian membuangnya dalam hidung pun juga demikian, disemburkan. Hukumnya sunnah kal mubalaghati seperti mubalaghah itu berkumur dengan sangat, istinsak juga demikian. Memasuk istinsaknya dengan sangat artinya menghirup air itu sampai ke jantung hidung, sampai ke pangkal hidung. Ini kalau dilakukan pertama kali biasanya berefek pusing, kemudian mengeluarkan air mata. Oke, kados ini kalau wayah menyelam kedelep, kedelep di sumber kurang persiapan, air masuk ke dalam hidung sampai ke pangkal hidung, ini pun celeng ngoten nggih. Tahapan pertama biasanya efeknya seperti itu, tapi setelah diistiqomai hilang itu mungkin efek-efek seperti itu. Dan kondisi hidung selalu bersih. Dan insya Allah terbebas dari penyakit sinusitis. Sinusitis itu karena cairan yang mestinya terbuang melalui hidung tidak bisa keluar. Walhasil ngendap di sekitaran sini, berkadang rumah ngeluh gak karu-karuan. Sampai sirain itu di saranya bisa juga. Sahabat-sahabat. Baltusanu kal mubalaghati fihi ma li muftirin. Jadi berkumur secara sempurna, memutar-mutar air di dalam mulut supaya kotoran-kotoran dalam mulut terbawa air terus dibuang. Istinsak juga demikian, menghirup air sampai ke pangkal hidung, kemudian disemburkan keluar. Sunnah tapi limuftirin, bagi orang yang tidak berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa. Lil amri biha, karena disunahkan untuk melakukan mubalaghah. Jadi berkumur dengan sangat, istinsak dengan sangat, artinya sampai ke pangkal hidung. Berkumur juga demikian. Tapi kalau orang yang berpuasa tidak disunahkan mubalaghah fil madmadah wal istinsak. Tidak disunahkan untuk menyangatkan berkumur dan istinsak. Cara pas poso niku lek kemu biasa mawon entek. Khawatirnya nanti bablas airnya bukan anginnya. Bablas air. Wa tusannu jam'u ma bi talati hurufin yatamatmadu thumma yastanshiqu min kullin minha. Sunnah menggabungkan berkumur dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung dengan 3 ambilan air, masing-masing ambilan air digunakan berkumur plus istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. Prakteknya bagaimana?
berkumur dan istinsak dibarengkan, jampu itu digabungkan. Digabungkan artinya digabungkan dalam satu ambilan air. Ambil air, dengan bayangnya pulang ini di banyu. Pertama kali untuk berkumur, tapi jangan dihabiskan sekaligus. Setelah disemprotkan, terus sisanya, sisanya sebanyak tiga kali. 3 kali setiap satu ambilan air digunakan 2, 1 untuk berkumur, 1 untuk istinsak. Saya ulang prakteknya. Ambil air untuk berkumur, jangan dihabiskan, sisakan. Setelah berkumur selesai, sisanya istinsak. Itu praktek yang paling abdul. Jangan gini ya. Ini jenenge duduk istinsak. Istinsak itu tidak soal fil amfi, memasukkan air ke dalam hidung, bukan itu jenenge ngupil kan. Itu namanya ngupil. Wa masku kulli ra'sin lil ittiba. Kesunahan wudu berikutnya adalah mengusap ke semua kepala. Lil ittiba'i krono anu tidak lampai Kanjeng Nabi. Meratakan pengusapan ke seluruh kepala. Tendensinya adalah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan kedua adalah berdasarkan tinjauan kaidah fikih apa? Wa khurujan min khilafi Malikin wa Ahmad. Wa khurujan, dan karena menghindari khilaf atau beda pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Malik dan Imam Ahmad mewajibkan mengusap seluruh kepala. Beda dengan waktunya wudu kemarin. Menurut mazhab Syafi'i, sebagian kepala apa semuanya? Sebagian saja. Kalau sebagian menurut mazhab kita rukun, ya kan? Sebagian. Batas minimal sebagian seberapa? Masih ada yang ingat? Walau sya'ratau wahidah, walaupun sehelai rambut, tapi kalau oleh masjid. Urusan ibadah kok prakteknya ya, mengusap semua kepala. Usap semuanya. Ini sunnah untuk mazhab kita, tapi wajib untuk mazhab Imam Ahmad, berarti mazhab Hambali. Malik berarti mazhab Maliki. Ingat, walaupun beda, ini pendirinya adalah ada pertalian ilmu semuanya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Ora pengikutnya beda titik, kunut geger mawon. Padahal pendirinya murid guru. Inilah kalau kita itu milik sejarah. Pokoknya lek gak padha gak bolo. Nggih, pokoknya lek beda gak bolo. Wa masku kulli ra'sin litittiba wa khurujan min khilafi Malik wa Ahmad. Fa ini tatasara 'alal ba'di fal aula ayyakuna huwa nasiyah. Kalau memilih untuk mengusap sebagian, artinya tidak melakukan kesunahan,
Maka yang paling afdal adalah an-nasiyah. Nasiyah itu bon-bonan itu dipikir ya. Nah, yang paling utama adalah an-nasiyah. Ubun-ubun. Ya. Rambutnya cukup, tapi yang lebih baik itu rambut plus kulitnya kena. Rambutnya cukup dengan catatan rambut itu seandainya ditarik tidak sampai keluar dari pinggir-pinggir batas rambut kepala. Kalau rambut yang diusap itu seandainya ditarik itu keluar dari pinggir batas rambut kepala, rambut pelonco tidak kemarin. Ya contohnya ini lah, dari ini lah, ini kan sudah keluar ya. Nah, ini kan pinggirnya tinggi. Nah, ini ya. Nah, ini enggak boleh. Sakit dipahami? Nah, itu sing mboten paham. Itu sebagian. Kalau kita melakukan kesemuanya pengusapan kan sunnah ya kan. Tapi kalau sebagian kan masuk kepada fardunya wudu, keharusan. Ya yang namanya ra'as dalam bab wudu, kepala dalam pembahasan wudu ini adalah tempat tumbuhnya rambut. Nah, tempat tumbuhnya rambut kan bisa di sini, bisa di sini, di sini, di sini, ya kan? Tapi seandainya disuruh memilih yang paling afdal di sini, padha karo nalikane didongani wayah mantenan ya. Niku doa liqa. Doa pertama kali doa liqa itu pertama kali dipertemukan itu niku kan disunahkan sang zawaj atau mempelai laki-laki berdoa dan tangannya menyentuh nasiyah atau ubun-ubun. Ini kan jadi boleh kuduk ini sore gawe tangan aja tangan kiwa. Dari salaman ya. Salaman yang dibatak seto. Sampai tidak semaya oleh bersemangat salaman conle Mas donga ngono ngene ya. Besoknya tengisal kudung. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku meminta kebaikan istriku dan segala kebaikan yang ada padanya, dan aku mohon perlindungan darimu atas keburukan istriku dan keburukan yang ada padanya. Oh, no ditungani. Aja mengko tukang muga kaya kita India. Lha kene. Mungkin lain ngaji matul mungkin enten itu. Harus dibasuh karena idar atau hati-hati. Kalau bahasa Jawanya itu hati-hati. Itu masuk dalam area wajah. Batasnya ya di bawah kacamata kula sini kan. Nah, ini gini kan. Ini jenenge rambut hati-hati. Rambut ini harus ikut terbasuh.
Kalau panjang kemudian diparkir di atas telinga ya nggak cukup. Ambil ke sini tujuh, karena itu masuk dalam area wajah. Dan wajah caranya adalah dengan goslu untuk wajah. Goslu membasuh. Basuh itu airnya harus mengalir. Beda sama mengusap. Kalau mengusap pokoknya tangannya basah. Nggak harus ada. Ya oke. Boten kerasa cepat mawon. Kayak kula iki. Berarti Budin pas fardunya wudu yang kedua yang masuk itu. Pun terane nggih. Ya, nggih boten lebet niku berarti. Wal aula fi kayfiyatihi ayyad'a yadayhi ala muqaddami ra'sihi. Tata cara yang paling utama dalam pengusapan rambut kepala adalah dengan cara meletakkan kedua tangan pada bagian depan kepala, mulsikon musabbihatahu, dengan mempertemukan dua jari telunjuk kanan dan kiri, wa ibhamaihi ala sudghaihi, dan kedua ibu jari diletakkan pada dua pelipis, lantas dijalankan ke belakang beserta jari-jari yang lainnya sampai ke bagian kepala, bagian belakang kepala, ofa dan Jawa gitok dalam bahasa Jawanya gitok. Lalu dikembalikan ke depan, bolak-balik. Jika kepalanya berambut, jika tidak berambut maka cukup sejakan ke belakang saja. Prakteknya berikutnya deh. Ini gitu. Lah umpama ngeten nggih, mboten napa-napa. Tapi itu cara yang paling utama. Jadi cara wis sing sae paling sae gitu. Guys, pokoke ngenten lah. Wong diusap niku ora kudu kenek kabeh kok. Wong ngusap kok niki mboten basuh, basuh kan air-airnya harus masuk ke mboten mengusap, cukup basah tangannya yang basah, tidak harus ada aliran air. Wa in kana ala ra'sihi imamatun au qalan suwadun tamama 'alaiha ba'da maskin nasiyah lilittiba'i. Sunnah menyempurnakan usapan pada surban atau kupiah jika memakainya karena ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah mengusap nasiyah, kayak ngeten iki jane cara pakai ngeten iki sunahe setelah melakukan fardunya wudu, napa niku mengusap sebagian iki sunah. Wah, delongas ganti ya. Lele imamah sorban kan bisa dicuci, ya lele ngeten iki. Ini anti air. Anti air itu artinya tidak boleh terkena air. Karena air ya ban ini, Bos. Mulane ditulisi, mesti ditulisi anti air. Pokoknya napa niku perlengkapan sholat ya
sih ya miliknya bapak-bapak. Ibu-ibu mesti dicuci. Mau kena cuci. Apa iketnya ya dicuci. Sajadah cuci. Tapi nek bapak-bapak ya cuci. Nah. Mungkin yang mau nyawu mateng lagi ditekok nih arek ibu ya. Wa masfukul lil udunaini, kesunahan berikutnya adalah mengusap ke semuanya kedua telinga. Usap semuanya. Dohiron, diusap secara merata bagian luar, wabatinan dan juga bagian dalam. Wasimakaihi, simakaihi nopo somakaihi. Dia kalau tahqiqnya dia dalam kamus. Oh iya kan di kasri shad. Kasri shad berarti sima. Laten mawon Bu, gayane gunake karokat barang. Menawa bapak pun pengen terus ibu-ibu njaluk ngaji nahwu. Pengiran kalau arep penjagalan jajal katam ora sebagian bapak-bapak ya enten, ibu-ibu ya enten. Akhirnya nek pian bertiga, ibu ngaji nahwu. Ceritanya terus kalau udah melakukan ringkesan terus keluar sehat oke. Kalau ini tuh berlanjut istiqomah luar biasa. Bok yang ngasih nang ini ngasih nang kan anak-anak. Ibu Baitul Quran ini ngaji Fathul Mu'in ini luar biasa. Levelnya kalau di pondok pesantren itu paling dhuwur kan formal. Aliyah Ahmad Rosaliyah ya Fathul Mu'in ini. Wala yusanu maskur raqabati idza lam yathbut fihi syai'un. Qala an-Nawawi bal huwa bid'atun wa hadithuhu mawdu'un. Yang keempat, mengusap dua telinga secara merata luar atau dalam serta dua lubangnya karena ittiba, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Tidak disunnahkan mengusap leher sebab tidak ada satupun dasarnya. Imam Nawawi berkata, mengusap leher hukumnya adalah bid'ah yang adalah sesuatu yang bid'ah yang dan hadis yang menjelaskannya adalah hadis maudhu. Ya, pengusapan kedua telinga. Memiliki kaifiah sudah dijelas nih. Kalau Fathul Qarim ada keterangannya, ini ada caranya. Untuk pengusapan kedua telinga ini dilakukan secara bersama-sama. Enggak ada kesunahan tayamun mendahulukan bagian kanan dulu. Jadi enggak usah ngeten-ngeten ya. Bareng berusaha. Caranya bagaimana? Ambil air, setelah ini basah dengan ma'in, jadi izin air yang baru, masukkan secara bersama-sama dua jari telunjuk, putar-putar pada lipatan-lipatan telinga, bersihkan. Putar-putar, kemudian
Ibu jari dijalankan ke arah depan, dari belakang ke arah depan, dan bertemu dengan jari telunjuk. Saya ulang. Insya Allah buat nanti sing lengkap, soalnya isi koma, bolak-bolak. Kalau ini diprakteknya 1 bulan sekali, sakit nabi. Wadal ku'akdoin yang kelima, wadal ku'akdoin kosokan, menggosok-gosok anggota wudu, bahwa imrarul yadi 'alaiha akibat mulaqatiha lil ma'i khurujan min khilafi man aujabahu. Dalku ini menggosok-gosok bagian anggota wudu, tidak hanya tersentuh air tapi harus digosok-gosok. Misalkan dalam pembasuhan wajah, ini sunnah. Sini bawa kena banyu rotong, ini pun bah. Pokoknya wajah-wajah kayak saya ini kan belum minyak. Gak tinggalannya ngono ya, kayak gak perlu gitu. Wah, gosok-gosok. Ini sunnah. Kalau Imam Malik wajib, artinya ketika wudu cuma teratai oleh air tok gak cukup. Itu Imam Madhab Imam Syafi'i enggak, yang dalku sun. Pembasuhan kedua tangan juga ada dalku. Bahasa ini kok bolot-bolot tinggi. Oke, bisa pindah. Menggosok-gosok anggota wudu yaitu menggosok tangan pada anggota yang terkena air, wajah dan yang lainnya, karena hal ini untuk khuruj minal khilaf, menghindari khilaf atau beda pendapat, yaitu tepatnya Imam Malik mewajibkan. Kalau Imam Malik wudu enggak boten dikosok-kosoki ngoten niku biasa. Sirene Imam Malik nek awake dhewe boten sah, pokoke airnya merata. Yang keenam, batakhlilul lihyatin kasatin, menyela-nyelai jenggot yang lebat. Disela-selai. Caranya bagaimana? Kita baca dulu. Wal afdal kaunuhu bi asabi yumnahu wa min asfala ma'a tafriqiha wa bi ghurfatin mustaqillatin lilittiba'i wa yukrahu tarkuhu. Menyela-nyelai jenggot yang lebat. Cara yang lebih utama adalah menggunakan jari-jari kanan, dimulai dari arah bawah serta merenggangkan jari menggunakan air yang baru, ambilan air yang baru. Hal ini juga berdasarkan ittiba'. Dan makruh, hukumnya makruh untuk dimakruhkan untuk meninggalkan. Ini prakteknya kan. Jadi jenengan biar rasa mikir teman-teman mau mana sing diboten kan mau mana. Kecuali kula iki jenengan gak pakai dadi ya. Banyak iki bakat-bakatan wong kita nih. Blok. Dari bawah jarinya direnggangkan. Ini salah bayangnya jenggot kula kata. Nah, betul. Brengos. Jadi kan sampai ke posisi aneh-aneh. Ya, gitu. Lanjut. Buat, nggih. Ingkang no. Pelaksanaannya.
Pelaksanaannya kapan kesunahan ini? Oke, pas bareng kalian basuh wajah. Beres basuh wajah ini kan sunah ya. Terus wa takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyelai jari jemari kedua tangan, bitasbiki, dengan cara tasbik. Tasbik niku insyaallah dalam bahasa Indonesia nopo nggih kula gelem nemu. Nek cara Jawa kan enek memasukkan jari jemari tangan yang satu ke tangan yang lain, itu jenenge tasbik. Bahasa Indonesianya apa? Nek cara Jawa kan ngaku rancang iki. Bahasa Indonesia napa Bu? Ya wong selajari. Teman-teman selajari. Lha iki nek cara Jawa kan niki jenenge ngaku rancang. Nek iki ngaku rancang. Nek cara Indonesia memasukkan jari jemari kan. Kok jenenge? Ngapuran. Arabnya tasbik, Jawa ngapurancang, Indonesia apa anak-anak? Ini jenenge apa ini? Hah? Oh, malah menyela jari. Menyela jari jemari tangan yang satu ke tangan yang lain. Gampang. Yang penting paham lah. Ini juga sunnah. Kapan dilakukan? Tepatnya ketika membasuh kedua telapak tangan. Masuk fardunya wudu nopo, masuk sunnahnya wudu. Sunnah. Jari-jari kedua tangan. Menyela-nyela jari-jari kedua tangan. Wal afdal ay yukhallilaha min asfal bi khinsiriyati wa rijlaini bi ayyi kaifiyatin kana. Selain ada kesunahan tasbih untuk kedua tangan, kedua jari tangan, juga ada kesunahan takhlil, menyela-nyelai jari kaki. Tapi itu dipadani angel ini. Kaki satu kan kaki yang lain. Dengan tangan kiri. Ya, tidak, ini dengan tangan kiri. Wal afdal ayyu khallilaha min asfala bi khinsiriyatihil yusra mubtadi'an bi khinsiril rijlil yumna wa mukhtatiman bi khinsiril yusra. Cara yang paling utama adalah menyela-nyelai jari kaki dari bawah, dari arah bawah, menggunakan kelingking tangan kiri, mulai dari kelingking kaki kanan dan diakhiri pada kelingking kaki kiri. Seandainya dipraktekkan, amin dan saya ya. Tempat doa atau tempat wudu di masjid-masjid tertentu biasanya enten besinya. Ini persiapan untuk melakukan takhlilu asabi air rijlain. Kapan ini? Pas basuh kaki. Pakai kelingking kanan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan, dari bawah ditarik ke atas. Seret, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya berakhir di jentian kaki kiri. Masukkan mau kelingking aja yo. Sakit dipun tambi. Wudu bahasa waktu ya waktu nanti. Itu ae sampean enten mboten? Mboten enten. Kayak batako tunggu. Sun. Wah, santri baik
Quran pada liyane. Oh, tak kene. Nah, makanya itu. Ini pertanyaan bagus karena lebih ke komparasi antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Dia kamu kata budaya, budaya kelingan begini. Begini kelingan, tentang budaya kok disunahnya ya membasuh kota. Kemudian di sini kok tidak. Jadi begini. Seiring berjalannya waktu demi waktu, terus kemudian perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan kultur atau budaya, tentunya membawa pengaruh yang banyak dalam segala lini, termasuk literasi fikih. Fikih juga gitu. Ngeten nggih. Itu Nabi dawuh khairul qurun qarni sumaman yalunahum sumaman yalunah. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang bersamaku. Kemudian generasi setelahnya. Berurutan. Rankingnya ini dulu. Berarti tambah akhir waktu itu mesti tambah. SDM-nya semakin dalam beragama mesti Pak. Betul satu zaman biyen Mbak Hasyim Asy'ari niku tiyang hafal Fathul Muin biasa lho Bu. Saiki wong ngaji Fathul Muin niku wis luar biasa. Nek biyen apal niku biasa. Saniki zaman sahabat lebih dahsyat lagi. Begitu Rasulullah menyampaikan wahyu, ayat-ayat Al-Quran disampaikan, blok terinstall langsung di dalam hati. Sampai dikrungokne wacan Quran, nggih. Sak sampune pun didderes sorokan pendene rumus. Zaman Rasulullah sahabat, begitu Rasulullah membaca, sahabat dengar, plek masuk. Seterusnya, hadis-hadis pun juga demikian. Nah, sesuai boten itu. Peradaban ilmu, khususnya fikih itu ada satu rumusan yang telah disepakati oleh para ulama bahwa kitab-kitab fikih sebelum periodenya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Mau kan membawa Imam Nawawi kan? Iya kan? Nah, ini kula ajak dengan mengenal orang-orang ampuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i jenengan paling kenalnya Imam Syafi'i saja ya. Imam Syafi'i mun mawon jangan ditakoki lahirnya tahun berapa, wafatnya tahun berapa, insyaallah ya lali. Dia bisa kula setel 150 Hijriah 204. Dan ini rumusannya begini. Kitab-kitab sebelum periodenya Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Imam Nawawi itu lahirnya 632, wafat 676 Hijri. Dan Imam Ar-Rafi'i lahirnya 577 Hijriah, wafatnya 623. Kitab-kitab sebelum tahun ini berarti pokoknya sebawah ini, berarti abad ke-4 sampai
Kitab Al-Um itu punyanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Al-Um Syafi'i. Al-Um kok malu bahasa Arab. Yang ditulis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masa hidupnya 150 Hijriah, 204 Hijriah. Nah, kitab di antara tahun-tahun ini salah satunya adalah Hidayah. Siapa yang nulis? Masa kali tidak ngaji di PTKI loh. Tidak ngaji kan mesti di PTKI. Sabda ngali gak apa-apa ibu-ibu di sini. Sinten sing nulis? Imam Ghazali. 450 Hijriah sampai 505 Hijriah. Nah, berarti kan berada di antara ini kan? Nah, rumusnya kitab-kitab di antara sebelum periode ini tidak boleh asal comot. Artinya harus betul-betul ditah-kitah, diseleksi dulu. Makanya muncul dua nama besar ini dalam mazhab Syafi'i, bergelar syaikhan, dua syaikh. Syaikhan dua syekh niku cara mriki. Biar master guru sing nom. Dua syekh. Dalam setiap fan ilmu pasti ada dua syekh. Fan hadis ada syaikhoni. Ketika diucapkan kata-kata syaikhoni yang dimaksud siapa kalau hadis? Ya, tidak mau biasanya. Mesti kenal ini. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam fikih juga ada dua syekh. Imam Nawawi dan Imam. Artinya rumusan ilmu fikih ini telah dirumuskan beliau berdua, Imam Nawawi. Lah wong Jawa gak ngerti pokoke piye. Sing penting Imam Nawawi jenenge wong ngampuk. Tafakulan jenenge anake. Rafi. Jenenge wong ngampuk-ngampuk iki. Nggih penting niku apik nih. Penting. Coba tafakulannya yang ngene artis. Ya kayak artis. Tafakulan jenenge ya wong alim. Jadi, Budi, kenapa kok beda Fathul Mu'in? Karena Fathul Mu'in ini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari ini punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Punya guru, nah Ibnu Hajar ini kemudian menyusun pendapat-pendapat unggulan yang akan bertanya ke sini. Jadi sing unggul cantumkan, sing gak unggul pinggirkan. Mulane lek Hidayah di sunahne teng mriki mboten di sunahne. Kuat sing pundi? Nggih kuat sing keri. Ngoten lho nggih. Kuat sing keri. Berarti nek ngoten mengusap leher dilakukan apa tidak sebaiknya? Ya enggak usah. Leher niki. Ngoten.
Nggih. Nggih. Kadosipun pun kula jelasne ya anak-anak ya. Wudu niat wudu plus menyelam sekali menyelam belum niatnya wudu. Wudunya sah apa tidak? Sah. Mandi besar niku niat mandi besar saja, hadas kecil langsung hilang. Namanya indiraj. Ya, jenengan niatnya harus gede tok plek niku wudune pun anu napa hadas kecilnya langsung ikut hilang. Tidak hanya hadas besar saja. Betul, niku pun cukup. Tapi lek lakoni sing apik pinginane pripun? Wudu dulu baru kemudian mandi. Karek milih mawon. Ya selama kosokannya tidak sampai menyentuh area-area niku ya aman saja. Berarti jenengan juga mlebu mungkin ya kayak arek-arek ditakoki jawab kok. Jadi daya ingatnya luar biasa. Kalau yang wudu pakai botol itu tipe enggak? Wudu pakai botol. Oh, misalnya mau ke gunung ke Bromo gitu. Wudu pakai botol. Begini. Jadi yang penting fardu-fardunya wudu terlaksana. Entah airnya itu diwadahi botol atau di dalam wadah gelas, silakan besar mawon. Umpamane basuh wajah, pokoknya diguyurkan airnya plek terus. Ngoten kan ya saged. Berarti putus-putus jatuhnya air itu. Oke, boten apa-apa Bu. Airnya tidak harus sambung terus wong ganti gen mawon pareng Bu. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Terus ngeten. Umpamane membasuh wajahnya di sini. Basuh wajah, blak kemudian membasuh kedua tangan teng Masjid Baitur Rahim. Mengusap sebagian kepalanya mengdermo sampai nanti finishingnya di Masjid An-Nur Wali. Wudu ngoten niku sah, tapi ingat kesunahan mualah hilang. Kamu terus garing. Ya, terus membasuh anggota wudu sebelum kering hukumnya sunnah. Namanya sunnah mualah, nanti ada. Jadi wudu pakai botol itu nggak sakit-sakit mawon, anu Bu. Caranya airnya dituangkan sedikit demi sedikit. Kalau tidak cukup untuk mengulang 3 kali, ya cukup sekali, sebenarnya roto, blok. Jangan melakukan kesunahan, santai itu mungkin. Membasuh, mengusap sebanyak 3 kali hukumnya sunnah. Jadi sekali saja, dia pun cukup. Lah, kemudian sisanya membasuh, dibolongi cuwili, yang penting airnya mengalir. Ya namanya basuh airnya ngalir. Sitok mawon ngirit tok. Terus nek mengusap malah irit banyu gitu. Sisanya
tolong itu enten 4, bahkan sing terakhir ini wajib bagi orang yang tidak mampu karena sakit, gak bisa dipuk banyu, terus minta diwudukan, ini hukumnya wajib. Dengan catatan tidak menambah parah sakitnya. Catatannya ini. Jadi tetap sakit kan, butuh pakai air dalam botol ini, banyunya airnya sih penting ngalir dalam pembasuhan. Saumpama airnya sedikit terus diratakan dengan tangan, boleh. Selama air genangannya itu kategori ngalir. Lagi terus diratakan. Itu nggak cukup. Itu badan cekal. Oke. Jadi banyune niku mili, enten genangan air. Jadi lek klok iki jenenge musak. Maksudnya airnya 1 gelas tok. Nggih. Nggih berarti kategori faqdul ma tidak ada air. Kalau tidak ada air nanti lari kepada toharoh tayamum. Nggih, darurat namanya nggih, tayamum. Atau ada air banyak tapi untuk minum. Nggih, tayamum. Sambut. Wa itolatul ghurrati pertemuan pendatang. Apa? Jadi wudu mawon pembahasannya kayak asli siap sampai saat ini ya. Ada di fakta ini pepek. Yes, mungkin nanti wudu tinggal moni sampai katai dan dosakan wudu kita tambah sakit. Untuk yang anggotanya ada pembalut atau ada semacam obat oles, obat serbuk, bagaimana? Dan wudhunya kalau misal di tangan ya, tangan di sini, bagian sini lah, tengah-tengah ini ya, sampai bayangin ini dibebel, diperban, wudhu tetap biasa wudhunya. Lah basuh wajah ini bareng karo niat berurutan membasuh kedua tangan. Nah untuk yang ini anggota yang tidak ada pembalutnya tetap dibasuh pakai air. Kalau malam-malam kayak wudu di botol mau banyunya sing ini saiki mau botolnya kudu banyunya harus teresap sekali guyur biar rotong ora ngoten masih seret dirata. Mboten napa-napa yo. Lek kudu bareng ngeplek berarti kudu wajib di slulukne tangane kan. Mboten. Jadi pokoknya dibasuh walaupun toh karena kondisi kulit itu kan gak mesti ya. Ana sing banyu niki iso. Nah, ada sing pori-porina atau jenis kulitnya niku ngono tok minyak lek dibasuh ya niku mboten wudu maklek sak rotonan kena banyu kabeh mboten. Saiki anu Bu Saudara. Yang ada perbannya jangan, yang tidak ada perbannya lagi. Pokoknya ngalir. Nah, setelah itu keringkan. Napa sing dilakoni tayamum? Nah, wae terus tiba kata muftadirin illa wudu. Niatin sun amre wenange nawa terus tiba kata sholati lillahi ta'ala. Niatin sun amre wenange nglakoni salat dan tayamum. Tangannya berarti enggak
Iya, mungkin ini aja dicepot, gak oleh dicepot iki. Berarti sepertinya 2 kali tadi dengan air, terus sekarang tayamum. Nah, jadi kembali kepada pembahasan tayamum. Mungkin anak-anak ada yang ingat, tayamum itu fungsinya ada 3. 1 pengganti wudu, 1 paket wudu digantikan tayamum. 2 pengganti mandi. Pengganti mandi besar. 3 pengganti basuhan wajib. Dan ini ora wajib dibasuh tuh. Tapi sakit, gantinya apa? Tayamum. Ketiga-tiganya baik tayamum pengganti wudu, tayamum pengganti mandi, tayamum pengganti basuhan. Sing ditayamumi bangga loro pajak. Seumpama langsung tayamum nggak usah wudu seperti tadi. Boten bareng Bu, soalnya belum kategori wudu. Terus melanjutkan setelah tangan mengusap kepala. Terus terputus tayamum dulu nih, nggak selesai dulu wudunya. tidak bisa diistilahkan terputus, pancen caranya harus seperti itu. Wudu selesai baru tayamum. Betul, urut. Seandainya lukanya ada di kaki, ya pelaksanaan tayamumnya setelah pengusapan kepala. Sesuai dengan urutan waktunya itu. Janjane iki mengke teng pikirno enten. Pokoknya pasnya. Pokoknya pasnya. Mungkin teng mikir wonten. Pun nggih, mugi-mugi barokah manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم بجاه سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا الله اجعلنا واولادنا وذرياتنا واهلنا وتلامذنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياه من اهل الشر والضير اللهم يسر لنا امورنا امور الدنيا والاخره اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا وهذه القريه قريه مباركه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط